teman-teman, perkenalkan nama saya Sisi Angel Burkamni dengan NIM 21304042 dengan mata kuliah pengujian 2. Di sini saya akan membahas contoh pengujian substantif terhadap saldo kas. Kas yang dicantumkan terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama kas di tangan perusahaan, yang kedua kas di bank. Tujuan pengujian substantif terhadap kas. Tujuannya yaitu yang pertama memperoleh keyakinan tentang kendala catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. Yang kedua itu membuktikan kebenaran kas dan kejadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga itu membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca. Keempat itu membuktikan kewajaran penilaian kas yang dicantumkan di neraca. Yang kelima itu membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Program pengujian substantif terhadap kas. Yang pertama itu prosedur audit awal. Yang kedua prosedur analitik. Yang ketiga pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat pengujian terhadap akun rinci dan verifikasi pengujian dan pengungkapan. Yang pertama itu pengujian audit awal. Prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah kas yang dicantumkan oleh klien di neraca yang sesuai dengan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor harus melakukan rekonsiliasi antara informasi kas yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukung. Oleh karena itu, auditor harus melakukan 5 prosedur audit sebagai berikut. Yang pertama, usut saldo kas yang tercantum di neraca ke saldo akun kas yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua itu hitung kembali saldo akun kas di buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal akun kas ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang keempat, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun kas. Yang kelima itu unsur posting pendebitan dan pengkreditan akun kas ke jurnal yang bersangkutan. Dalam melakukan prosedur awal audit, itu yang harus dilakukan oleh auditor. Yang kedua itu prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap kas, pengujian analitik dimaksud untuk membantu audit dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Oleh karena itu, audit melakukan 3 prosedur, yaitu sebagai berikut. Prosedur yang pertama, hitung rasio berikut ini. Ratio kas dengan neraca aktivitas lancar. Yang kedua, lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lainnya. Yang ketiga itu bandingkan saldo kas dengan jumlah yang dianggarkan atau saldo kas akhir tahun lalu. Yang keempat itu yang ketiga,
Penerapan yang berikutnya, pengujian terhadap transaksi rinci. Prosedur audit pengujian terhadap transaksi rinci yang dilakukan oleh audit, yaitu yang pertama, buatlah rekonsiliasi saldo kas menurut suite of bank statement dengan saldo kas menurut catatan klien. Yang kedua, unsur setoran dalam perjalanan atau deposit in transit pada tanggal neraca ke dalam custom bank statement. Yang ketiga itu periksa tanggal yang tercantum di dalam cek yang beredar pada tanggal neraca. Yang keempat, periksa adanya cek kosong yang tercantum di custom di bank statement. Yang kelima itu periksa semua cek di dalam custom bank statement mengenai kemungkinan hilangnya cek yang tercantum sebagai cek yang beredar pada tanggal neraca. Program pengujian selanjutnya, pengujian terhadap akun rinci. Keberadaan kas yang dicantumkan di neraca dibuktikan oleh auditor dengan menghitung kas yang ada di tangan klien pada tanggal neraca untuk kas klien yang disimpan dengan cara memeriksa rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien pada tanggal neraca dan mengirim surat konfirmasi bank. Oleh karena itu, auditor melakukan 4 prosedur audit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hitung kas yang ada di tangan klien. Yang kedua, rekonsiliasi catatan kas klien dengan rekening koran bank yang bersangkutan. Yang ketiga, lakukan konfirmasi saldo kas di bank. Yang keempat, periksa cek yang beredar pada tanggal neraca ke dalam rekening koran bank. Yang selanjutnya, prosedur pengujian substantif pada verifikasi pengujian dan pengungkapan kas. Bandingkan penyajian akun kas dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama itu, periksa jawaban konfirmasi dari bank mengenai batas yang dikenakan terhadap pemakaian rekening tertentu klien di bank. Yang kedua, lakukan wawancara dengan manajemen mengenai batasan penggunaan kas klien. Itulah pengujian substantif terhadap saldo kas. Sebagai contohnya itu, saya buat itu kas di bank. Dan jika ada kesalahan atau pengucapan dalam video yang saya buat ini, saya minta maaf. Dan sekian dari saya, terima kasih, bye bye.